Pernah ada sebuah kalimat yang mengatakan, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit." Lalu Insinyur Soekarno juga pernah berkata, "Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang." Kalimat-kalimat itu adalah salah dua dari jutaan kalimat tentang cita-cita dan impian. Sewaktu kita kecil dulu, banyak yang bertanya pada kita tentang apa cita-cita kita. Setelah dewasa, kita ditanya tentang impian kita. Setiap ditanya tentang cita-cita, maka sebagian besar dari kita akan menjawab dengan berbagai macam profesi. Mulai dari dokter, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Entah dari mana awalnya cita-cita itu isinya bisa profesi. Mungkin karena sewaktu kecil, hal tersebut dibuat menjadi sederhana oleh orang tua kita, agar kita memiliki tujuan hidup, tujuan belajar, dan semangat menuntut ilmu. Secara pribadi, dulu sewaktu kecil ketika saya ditanya cita-cita saya apa, saya akan menjawab menjadi tentara. Bangga rasanya bisa memakai seragam loreng, muka dicoreng-coreng, dan merangkak membawa senjata. Apalagi beraksi di daerah yang banyak ranjau. Seperti menjadi superhero saja. Namun cita-cita menjadi tentara bertahan sampai kelas 4 SD saja. Karena mata saya mulai rabun, yang belakangan saya tahu bahwa mata rabun tidak akan diterima jadi tentara. Lalu saya merubah haluan bercita-cita ingin menjadi dokter. Tapi hal tersebut pun berubah kembali setelah saya lulus SMP. Saya tahu bahwa ekonomi keluarga saya tidak memungkinkan saya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Singkat cerita, saya masuk di SMK Otomotif. Dan benar saja, cita-cita saya tercapai untuk menjadi dokter. Tapi pasien saya adalah kendaraan. Namun sebenarnya bukan hal itu yang ingin saya ceritakan kali ini. Saya ingin membahas tentang cita-cita dan impian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita diartikan sebagai keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Sedangkan impian adalah rasa yang mengharapkan dengan sangat dan mengidam-idamkan. Saya terusik dengan kedua hal tersebut. Entah saya sadar atau tidak, tapi saat dewasa, saya tidak menggunakan kata cita-cita dalam setiap tujuan saya. Namun saya menggunakan kata impian. Setelah membaca arti dari Kamus Bahasa Indonesia tersebut, saya jadi mengartikannya secara liar, bahwa cita-cita itu hanya ada di kepala, sedangkan impian itu ada pengharapan terhadap sesuatu. Yang namanya harapan bisa jadi letaknya ada di kepala, namun lokasi sebenarnya ada di hati, di jiwa, yang akan tercermin pada tingkah laku kita sehari-hari. Harapan itulah yang telah membuat diri setiap manusia menjadi berambisi, bernafsu, dan bergairah saat menjalani kehidupan. Dan ketika seseorang kehilangan impiannya, maka dia akan kehilangan ambisi hidupnya. Ini sangat berbahaya bagi kita semua. Kehilangan ambisi tidak hanya menjadikan kita tidak jelas arah, namun akan membuat kita menjadi frustasi sampai kehilangan kepercayaan diri dan semangat juang. Contohnya bagi para pekerja, hal tersebut akan membuatnya menjadi kosong dan hanya menjalani rutinitas saja. Lalu bagi para pebisnis, dia tidak tahu apakah bisnisnya sehat atau tidak. Dan bagi pengusaha pemula, mereka akan mulai kehilangan arah, menyimpan terlalu banyak ilmu, namun tidak pernah dipraktekkan, atau banyak sekali ikut pelatihan, workshop, atau seminar, namun tetap saja kosong.
tidak bersemangat. Namun dengan impian akan mengusik jiwa kita, jiwa mereka yang tadinya kosong. Karena secara naluriah setiap jiwa itu berisi gejolak. Tidak pernah merasa puas. Ketika perasaan tersebut mulai mengusik, maka dari hal tersebut akan muncul kembali harapan, membentuk kembali impian, dan hal tersebut semua akan terpancar kembali pada perbuatan sehari-hari. Hari-hari akan lebih berwarna, para pekerja akan bekerja sungguh-sungguh dan terampil, para pebisnis tahu apa yang ingin mereka capai, tidak lagi menyerap ilmu secara sembarangan. Mereka akan tahu apa yang diperlukan dan apa yang membuang-buang waktu. Jiwanya terisi kembali dengan harapan. Terus seperti itu sampai ia mendapatkan impiannya terwujud satu persatu. Yang tadinya terasa tidak mungkin, ternyata jadi kenyataan. Saat ini mungkin banyak di antara kita yang mendengar podcast ini, atau bahkan saya sendiri setengah kehilangan gairah. Mungkin baru-baru ini terasa hilangnya gairah tersebut, atau bahkan sudah sejak lama. Hanya saja pandemi membuatnya makin porak-poranda, yang pada akhirnya menghancurkan kita dan membuat kita berpikir, sebenarnya apa sih yang mau saya lakukan di hidup ini? Mari kita sama-sama merenung. Tanyakan pada diri kita, apa sebenarnya impian kita? Juga tujuan kita selama ini bekerja, juga tujuan kita dalam hidup ini. Lalu pastikan bahwa itu adalah benar-benar impian kita, benar-benar tujuan kita. Setelah itu perlahan-lahan tanamkan dalam jiwa, harapkan terus-menerus, sampai benar-benar tergambar dalam sikap kita sehari-hari. Biarkan impian tersebut terus tumbuh, seperti lahirnya bunga pada tanah yang tandus. Bunga itu adalah impian dan harapan kita. Sedangkan tanah yang tandus itu adalah diri kita yang sudah kehilangan gairah. Sekali lagi, biarkan ia bertumbuh sampai pada akhirnya bunga itu mekar, atau dalam hal ini semua impian kita akan terwujud, karena Tuhan berkenan untuk mewujudkannya.